Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 bersama saya Epi Kurnianingsih, SPDI. Hari ini kita akan belajar tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis ketentuan mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang diharamkan dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan yang diharamkan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menelaah manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan cermat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menelaah bahaya dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu memaparkan hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan yang haram berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan benar. Silakan adik-adik amati, di sini ada beberapa gambar. Bisakah adik-adik membedakan mana makanan yang termasuk makanan halal dan mana gambar yang termasuk ke dalam makanan yang diharamkan? Adakah adik-adik tahu apa yang dimaksud makanan haram dan apa yang dimaksud dengan makanan halal? Ya, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal, artinya diperbolehkan berdasarkan ketentuan Islam. Dan yang kedua thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan juga menyehatkan. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya. Makanan itu sendiri yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Dalil makanan halal itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal lebih baik, lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Kemudian yang termasuk jenis-jenis makanan halal itu yang pertama adalah makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Dan yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Ini ada hadis dari riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Kemudian dalil yang kedua adalah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 68, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan makanan haram? Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan menurut syariat Islam. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3,
yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kemudian jenis-jenis makanan haram. Yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, hewan lain, diterkam binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala. Kemudian jenis yang kedua adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Kemudian yang ketiga adalah semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Kemudian yang keempat adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Ini dalilnya ada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 7, katakanlah Muhammad, Tuhanmu hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlibat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Kemudian dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan minuman halal? Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik bagi segi kesehatan, badan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga, tidak najis. Dan yang keempat, tidak didapatkan dengan cara yang halal. Kemudian yang selanjutnya adalah minuman haram. Yang dimaksud dengan minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Adapun jenis-jenis minuman yang haram adalah yang pertama, minuman yang memabukkan atau disebut dengan khamr, yaitu yang mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikan ke dalam tubuh, misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman alkohol lainnya. Minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya yang berasal dari air kencing kucing. Kemudian yang selanjutnya adalah minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau tidak halal. Ini ada hadis dari riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kemudian dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram, dan sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama adalah kita mendapatkan ridho Allah karena telah mentaati perintahnya dan memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian manfaat yang kedua adalah memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan dan badan. Kemudian akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan berbagai jenis penyakit psikologis, gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir, kemudian menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Kemudian makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, misalnya khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan otak, saraf. Kemudian menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik, itulah pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan adik-adik tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.